Pagi, Bu. Selamat pagi, Pagi, Bu. Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa dengan mudah kalian pahami ya. Sebentar, Ibu mau share screen dulu. Nah, ini. Hari ini kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu ada operasi aljabar fungsi. Nah, di operasi aljabar itu masih ingat ya? Jadi kalau operasi aljabar itu pasti ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Nah, kita lihat di sini. Jika f dan g merupakan fungsi, berlaku sifat-sifat aljabar fungsi sebagai berikut. Oke, yang pertama ada penjumlahan fungsi, di mana kalau misalnya kalian punya f plus gx, nah ini bisa bisa dijabarkan menjadi fx ditambah dengan gx. Ya, sebentar. Nah ini bisa dijabarkan jadi ini fx ditambah dengan gx. Ya. Kemudian kalau pengurangan juga sama ya, jadi bisa dengan fx dikurangi dengan gx. Lalu yang perkalian juga sama, f kali gx itu sama aja fx dikali dengan gx. Yang pembagian juga sama. Yang pembagian berarti kalau f per g artinya f dibagi g itu sama aja fx per gx atau fx dibagi dengan gx, di mana gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Lagi-lagi kita harus mengingat kalau bentuk pecahan menyebutnya tidak boleh sama dengan 0 ya. Karena kalau segala sesuatu dibagi dengan 0 hasilnya menjadi tidak terdefinisi. Oke. Sekarang kita lihat dulu sebelum ke contoh operasi aljabarnya, kita lihat dulu sifat-sifat operasi hitung aljabar. Nah, di sini kita misalkan ada 3 fungsi. Yang pertama ada px, kemudian ada qx, dan ada rx. Suatu fungsi aljabar ya. Berikut akan ditunjukkan sifat-sifat pada operasi aljabar fungsi. Nah, yang pertama, sifat komutatif. Nah, masih ingat? Sifat kita belajar tentang komutatif, asosiatif, distributif itu waktu SD ya, sejak SD sudah belajar seperti itu. Cuman kalau dulu kan mungkin bentuknya langsung angka, tapi kalau di SMA ini bentuknya fungsi gitu ya. Jadi ada variabelnya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Sifat komutatif pada penjumlahan itu misalnya ada P plus Q X. Nah, itu hasilnya akan sama dengan Q plus PX. Ya. Jadi mau dibalik-balik itu hasilnya pasti sama. Nah, di sini kita lihat, misalkan ada PX sama dengan 5X min 2 dan QX-nya adalah X kuadrat plus 6X plus 4. Nah, berarti kita kerjain dulu nih, kan ada 2 kolom ya. Saya mau ngerjain yang kolom pertama dulu, yang sebelah kiri. Ada P plus QX, berarti PX ditambah QX. Nah, di sini kita tulis dulu PX-nya apa? PX-nya 5X min 2. Ini akan kita tambahkan dengan QX-nya X kuadrat plus 6X plus 4. Nah, setelah itu, ini kan kalian bisa menjumlahkan yang sama ya, yang sejenis ya. Nah, sekarang biasanya kalau penulisan seperti ini kan yang ditulis tuh dari yang derajatnya paling tinggi. Jadi kalau di sini kan ada yang paling tinggi itu pangkatnya pangkat 2 ya. Jadi kita tulis dulu pangkat 2 di sini. X kuadrat ya. Kemudian yang ada lagi nggak yang X kuadrat? Nggak ada kan? Cuma 1. Ya udah, berarti cuma 1 aja yang tulis. Terus habis itu sekarang yang ada X-nya. Jadi kita punya ada 5X. Ada lagi nggak yang ada X-nya? Ada 6X. Kemudian yang tidak mempunyai variabel atau cuma angka aja ya. Nah, di sini ada negatif 2 sama plus 4. Nah, ini kalau kita sederhanakan lagi, ini kan bisa ya, ada yang bisa ditambahin. Jadi di sini X kuadrat ditambah, nah ini kan sama nih, 5X sama 6X sejenis ya. Jadi di sini 11X, kemudian yang ini negatif 2 ditambah 4 plus 2. Ya.
Jadi X kuadrat plus 11X plus 2. Nah, sekarang kita buktikan. Apakah Q plus PX itu juga sama dengan P plus QX hasilnya? Nah, sekarang kita buktiin ya. Nah, sekarang QX. QX-nya berarti X kuadrat ditambah 6X ditambah 4. Ini kita tambahkan dengan PX-nya. PX-nya berarti 5X min 2. Nah, sama seperti tadi, kita tulis dari yang derajatnya atau variabel yang memiliki pangkat tertinggi dulu. Ya. Jadi X kuadrat di sini. Kemudian kita bisa tulis 6X. Lalu ini ada lagi 5X. Kemudian ada 4 dan min 2. Nah, ini kalau kita kalkulasi sama ya, seperti yang di ruas kiri. X kuadratnya sendirian nih. Jadi cuman X kuadrat aja. Lalu 6X bisa kita tambah dengan 5X, jadi 11X. Kemudian 4 dikurangi dengan 2, berarti hasilnya 2. Ini ya. Nah, itu sih. Jadi hasilnya sama ya. Mau P plus Q atau Q plus P, hasilnya pasti sama. Oke, itu untuk sifat komutatif pada penjumlahan. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat asosiatif. Sifat asosiatif pada penjumlahan itu biasanya nanti fungsinya ada 3. Ya, jadi ada fungsi P, fungsi Q, sama fungsi R. Dimana ketika kalian menjumlahkan ketiga buah fungsi tersebut, mau P ditambah Q dulu baru ditambahin R, itu hasilnya sama dengan P ditambah dengan Q ditambah R. Ya, jadi mau yang mana yang dikerjakan dulu, yang mana yang mau dijumlahkan dulu, hasilnya nanti pasti sama. Oke, kita coba yang di kolom sebelah kiri. Berarti kan ini P plus Q plus R X. Berarti sama aja PX. Kita tambahin dulu dengan QX. Ini ya. Baru kita tambah lagi dengan RX. Nah, sekarang PX-nya mana? Oh, PX-nya ini yang X kuadrat ditambah 3X ditambah 4 ditambah dengan QX-nya X kuadrat min X ditambah 3. Nah, ini kita tambahin dulu. Baru kita tambahkan lagi dengan RX-nya 7X min 2. Nah, sekarang kita tambahin nih. Kalau penjumlahan kan tidak akan merubah tanda ya. Jadi kalau misalnya dia plus, awalnya ya tetap plus. Kalau dia min, ya min tetap ya. Jadi di sini ada X kuadrat ditambah dengan X kuadrat ya. Ada sama nih. X kuadrat tambah X kuadrat. Kemudian yang X kuadrat ada lagi nggak? Nggak ada ya. Kemudian ada 3X dikurangi X. Lalu ada 4 sama 3. Nah, ini baru nanti terakhir kita tambah dengan 7X min 2. Nah, sekarang kita tambahin yang sama. X kuadrat tambah X kuadrat jadi 2X kuadrat. Kemudian 3X kita kurangi dengan X jadi 2X. Lalu 4 tambah 3 jadi 7. Nah, ini kita tambahkan baru dengan si RX ya. Dengan si 7X min 2. Nah, yang sama mana? Yang sama ada 2X sama 7X. Sama 7 dengan negatif 2. Oke, kita tulis di sini. Plus 2X plus 7X. Nah, ini kalau kalian bingung bisa dijejerin yang sejenis ya. Dijejerin dulu. Ini kan ada 2X sama 7X, saya jejerin. Terus ada 7 sama min 2. Sehingga kita punya hasil akhirnya 2X kuadrat. Ini 2X ditambah 7X jadi 9X ditambah 7 dikurangi 2 jadi 5. Itu. Oke, ini untuk yang sebelah kiri. Nah, sekarang yang sebelah kanan. Sama aja. Yang sebelah kanan pasti nanti hasilnya sama. Itu. Tapi coba ya. Buat membuktikan kan apa? Misalnya kita nggak percaya nih. Ya, ini kita butuh pembuktian. Oh ya, ini kita buktikan. X ditambah dengan RX. Nah, ini yang ditambahin yang belakang dulu. Baru ditambah dengan PX-nya. PX-nya berapa tuh? PX-nya X kuadrat ditambah 3X ditambah 4. Terus ini ditambah dengan X-nya X kuadrat dikurangi X tambah 3 ditambah dengan 7X min 2. Nah, ini berarti yang depan tetap dulu ya. Yang depan tetap. Nah, yang belakang nih, mungkin bisa langsung. Yang X kuadrat ada temennya nggak? Nggak ada ya.
Bentar, koneksinya tidak stabil. X kuadratnya nggak ada temennya, berarti sendiri. Terus sekarang ada min X sama plus 7X. Terus ada 3 sama min 2. Nah, sekarang kita sederhanain dulu nih. Yang depan tetap dulu. Tetap dulu. Kemudian ini ditambah dengan ini. Kita punya X kuadrat. Min X ditambah dengan 7X. Berarti jadi min atau plus? Plus ya? Plus 6X. Nah, terus plus 3 dikurangi 2? 1 ya? 1. Ya. Berarti sekarang kita tambahin. Kita jajarin lagi yang sama nih. Jadi kita punya ada X kuadrat ditambah dengan X kuadrat, ditambah 3X, ditambah 6X, betul? Tambah 4, ditambah 1. Ya, betul. Jadi hasil akhirnya berapa? Sama ya? Sama nggak dengan tetangganya? Tetangganya. Kolom sebelahnya maksudnya. Sama ya. Jadi 2X kuadrat ditambah 9X ditambah 5. Itu ya. Jadi hasil dari kolom ke-1 dan kolom kedua sama. Nah, sekarang kita lihat yang sifat yang ketiga. Sebentar. Sifat yang ketiga. Nah, ini ada sifat komutatif. Jadi, komutatif itu tidak hanya pada penjumlahan, tapi juga pada perkalian, ya. Kok pembagian enggak ya kalau pembagian ya. Karena nanti beda. Kalau P mau dibagi Q sama Q dibagi P hasilnya beda. Nah, sekarang kita coba yang ini. PX dikali dengan QX. PX dikali dengan QX berarti kan PX-nya 3X plus 2 dikali dengan, kalinya karena di sini saya ganti dengan titik aja ya, supaya nggak bingung ya, antara X sama kali. Kemudian QX-nya di sini ada 4X min 5. 2QX. Nah, berarti sekarang kita kali nih. Kan kali depan, ya kan ya gini ya, cara mengalikannya ya. Jadi berapa nih 3X dikali dengan 4X? Jadi berapa? Jadi 12 X pangkat X pangkat 2 dong. Ya enggak? Kan kalau dikali kan pangkatnya nambah. Ya enggak? Nah. Jadi kan ini kan 3X pangkat 1 dikali dengan 4X pangkat 1. Kalau dikali berarti pangkatnya ditambah ya. Terus yang ini dikali ini jadi 12X pangkat 2 gitu. Nah, habis itu setelah 3X kita kalikan dengan 4X, sekarang 3X kita kalikan dengan negatif 5. Berapa hasilnya? 3X dikali, ya betul, negatif 15X. Terus habis itu ada 2 dikali 4X. 2 dikali 4X berapa? 8X. 8X, betul. Terus yang terakhir ada 2 dikali dengan negatif 5. Berapa hasilnya? 10, negatif 10. Betul. Jadi ini kalau disederhanain lagi jadi apa hasilnya? 12X kuadrat. Kemudian ini bisa ditambah? Berapa jadinya? Ayo. Negatif 15 ditambah 8. Negatif 7X. Ya, betul. Oke, sekarang kita cek yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan berarti kita punya dibalik kayak ini ya. X min 5 dikali dengan 3X plus 2. Nah, sama aja dengan yang kiri sebenarnya konsep perkaliannya ya. Jadi 4X kita kali dengan 3X. Sama hasilnya berapa? 12X kuadrat. Betul. 4X dikali dengan 2X. 8X ya. Kemudian negatif 5 dikali dengan 3X. Jadi min 15X. Dan yang terakhir, min 5 kita kali dengan 2, berarti hasilnya negatif 10. Jadi kita punya di sini 12X kuadrat min 7X min 10. Sama ya? Kiri dan kanan sama? Oke. Sekarang kita ke sifat yang keempat. Asosiatif. Jadi asosiatif selain pada penjumlahan juga pada perkalian. Ya. Nah, ini juga sama nih. Di sini ada 3 buah fungsi. Ada PX, QX, dan RX. Nah, sekarang kita coba buktikan dulu. Kita mau kaliin P kali Q dulu, baru dikalikan dengan R. Nah, berarti kita punya PX dikali QX. PX-nya 2X plus 1. Kita kali dengan QX-nya 3X. Ini mau dikaliin dulu. Kemudian baru dikali dengan RX-nya X min 5.
Nah, sekarang kita kali nih. 2x dikali dengan 3x. Jadi apa? 5x X. kuadrat. Jadi X kuadrat. 6x kuadrat. Habis itu 1 dikali dengan 3x. Jadi apa? 3x. 3x. Betul. Nah, ini kita kurung dulu ya. Lalu dikali dengan yang belakangnya. X min 5. Nah, ini ngalinya gini. 6x kuadrat kita kali dengan x. Jadinya apa? 6x pangkat 3. Ya, betul. 6x pangkat 3. Jadi pangkatnya nambah ya. Ini kan pangkatnya 2. Ini pangkatnya 1 ya. 1. Nah, jadi 6x pangkat 3. Habis itu 6x kita kali dengan negatif 5. Jadi apa? 6x kuadrat dikali negatif 5. Jadi 30x kuadrat. negatif 30x kuadrat. Negatif 30x kuadrat. Habis itu 3x kita kali dengan x. Jadi 3x kuadrat. oke, betul. Dan yang terakhir 3x kita kali dengan negatif 5. Jadi apa? Minus 15x. Minus 15x. Oke, berarti di sini kita sederhanain yang sama kan ini ya. Sama-sama punya x kuadrat. Jadi kita punya 6x pangkat 3 min 30 ditambah 3 berarti 27 ya, Minus betul. 57x kuadrat. x kuadrat. Minus 15x. Minus 15x. Ya. Nah, sekarang yang kanan. Kita cek lagi nih. Kita buktikan. Sama nggak dia? 2x plus 1 dikali dengan, nah ini, 3x dikali x min 5. Nah, yang ini tetap dulu ya. Karena ini ngalinnya belakangan nih. Nah, sekarang ini. 3x dikali dengan x. Jadi 3x kuadrat. 3x kuadrat. Terus 3x dikali dengan negatif 5 jadi? Minus 15x. Oke, betul sekali. Baru deh ini kita kaliin lagi ya kayak tadi ya. 2x dikali 3x kuadrat kan jadinya 6x pangkat 3. Ini kali ini jadi minus 30x. Minus 30x. Oh, kuadrat ya. Ya. Ini kali ini plus 3 kuadrat. Dan yang terakhir ini ke belakang sendiri plus 15. Minus 15x. Plus atau minus? Minus ya? Minus. Ya, minus 15x. Jadi hasilnya adalah 6x pangkat 3 minus 27x kuadrat minus 15x. Sama ya? Kolom 1 sama kolom 2 sama. Oke, itu adalah pembuktian untuk sifat-sifat fungsi aljabar ya. Operasi aljabar. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh. Nah, ini tadi contoh dari yang materi yang paling awal tadi. Diketahui ada fx dan gx untuk x elemen bilangan real. Jadi x-nya elemen semua bilangan ya. Tentukan fungsi-fungsi berikut. Ada f plus g. F plus gx. Berarti artinya kalau f plus gx adalah fx ditambah dengan gx. Jadi tinggal ditambah biasa aja ya. Bentar. Jadi fx-nya di situ kan ada x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8 ditambah dengan gx-nya x ditambah 4. Jadi yang sama bisa kita kelompokkan ya. Jadi kita bisa jejerin yang sama. Jadi di sini kita punya x kuadrat ditambah 2x. Terus ada lagi yang sama. Ditambah x ya. Dikurangi 8 ditambah 4. Jadi hasil akhirnya x kuadrat tambah 3x terus berapa? Minus 4. Betul sekali. Tuh. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang f min gx. Oh, ada di sini nih. Bentar. Udah di atas dia. Nah. fx min gx. Soalnya apa sih? Bentar. Tunggu ya. Tadi kita lihat dulu soalnya. fx-nya tadi x kuadrat plus 2x min 8. Oke, saya tulis dulu. X kuadrat minus 2x plus 2x min 8.
dikurangi dengan GX-nya X plus 4. Oke. Nah, ini saya gedein lagi. Nah, ini hati-hati kalau dikurangin ya. Jadi kalau dikurangin itu akan merubah tanda yang di belakang. Makanya di sini saya sarankan ketika fx dikurangi gx selalu dikurung dulu ya. Jadi fx-nya dikurung sendiri, gx-nya dikurung sendiri. Nah, habis itu di sini bisa kita keluarin baru, kita keluarin nih dari kurungnya. Kita punya x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8. Ini kan tetap ya. Nah, sekarang yang ini kan ada tandanya nih. Tandanya kurang. Berarti jadi min X. ya. Min 4. Terus habis itu ini min ketemu plus jadi apa? Jadi min atau plus? Jadi min, betul. Jadi min 4 gitu. Jadi di sini hasilnya baru deh kita sederhanain yang sama. Nah, ini kita kelompokin nih 2x temennya mana? Temennya min Minus x. Terus ada min 8 sama min 4. 4. Jadi hasilnya berapa? Jadi hasilnya x kuadrat ditambah x ya. 2x dikurangi x kan jadi x ya. Dikurangi 12. Minus 12. Itu. Oke. Kemudian yang C ada fx dikali gx. Nah, tadi fx-nya kita tulis x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8 dikali dengan gx-nya x plus 4. Supaya nggak bingung, kalinya saya ganti titik ya. Nah, kemudian di sini bisa kalian kali seperti tadi. Jadi caranya tuh namanya cara pelangi gitu ya. Jadi kayak dihubung-hubungin gitu kayak pelangi gitu. Nah, ini yang pertama nih. X kuadrat kita kali dengan X. Jadi apa? X pangkat 3. Oke, X pangkat 3. Betul. Kemudian X kuadrat kita kali dengan 4. Jadi apa? 4x kuadrat. Ya, 4x 4x kuadrat. Betul. Kurang gede nggak ini ya? Bentar. Nah. Kemudian yang berikutnya ada 2x. 2x nih juga nih. Kan x kuadrat kan udah dikaliin nih sama dua-duanya. Sekarang 2x. Kita kaliin sama x. Jadi apa? 2x kuadrat. Nah, 2x 2x kuadrat. kuadrat. Terus habis itu 2x juga kita kali dengan 4. Jadinya apa? 8x. 8x. Oke, betul. Terus yang berikutnya ada negatif 8. Negatif 8 kita kali dengan x. Jadi Minus 8x. minus 8x. Kemudian yang berikutnya minus 8 dikali dengan 4. Jadi minus 32. Oke. Ini saya bawa ke sini ya, biar lebih lega tempatnya. Oke, jadi di sini X pangkat 3 kita kelompokin nih yang sama nih. Oh, ini udah sekelompok ya. Bisa langsung dikerjain aja kalau gitu. 4x kuadrat ditambah 2x kuadrat berapa? 6x kuadrat. Jadi 6x kuadrat. Oke, 6x kuadrat. Habis itu di sini ada 8x dikurangi 8x berarti 0. habis ya, 0 ya. Nah, kalau 0 bukan X. Kamu punya 8 permen, dimakan 8 permen, habis dong permenmu. Masa tinggal 1 permen kan enggak? Nah, gitu ya. Jadi ini nggak usah ditulis 0 ya. Jadi langsung aja, sisa yang terakhir adalah negatif 32. Jadi hasilnya adalah X pangkat 3 plus 6X kuadrat dikurangi 32. Gitu. Ya. Oke, sekarang kita lanjutin ke soal yang berikutnya. Nah, ini ada pembagian nih. Fx dibagi dengan Gx. Fx-nya X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8. Kita bagi dengan Gx-nya X plus 4. Nah, gimana Bu cara membaginya? Nah, ini sebenarnya ada dua cara ya. Jadi bisa pakai pembagian susun ke bawah, bisa juga dengan memfaktorkan. Nah, kalau yang udah kalian pelajari selama ini kan yang cara memfaktorkan tuh ya udah ya. Jadi ini kan bentuk kuadrat nih yang atas nih. Yang X kuadrat plus 2X min 8. Ini kan bentuk kuadrat. Jadi bisa kalian faktorkan dulu ya. Jadi di sini saya coba faktorin di sebelah sini. X kuadrat plus 2X min 8.
Ini berarti hasil kalinya, ini hasil jumlahnya. Nih, dilihat tanda di depannya ya. Jadi berapa kalau dikalikan hasilnya negatif 8, kalau dijumlahkan hasilnya 2. 4 sama minus 2. 4 sama 4 sama minus minus 2. 2. Oke, betul sekali. 4 sama minus 2. Berarti faktornya adalah X plus 4, karena di sini 4-nya positif ya. Jadi X plus 4 sama X min 2, karena min ininya negatif. Jadi nulisnya gini. Oke, kita udah ketemu nih faktornya ya. Kita tulis di sini. Jadi X plus 4 sama X min 2. Ini kita bagi dengan bawahnya. X plus 4. Ada yang sama nggak atas sama bawah? Ada. Berarti ini bisa dihilangkan ya. Nah, jadi sisanya adalah X min 2. Gitu. Jadi hasil pembagian X kuadrat plus 2X min 8 dibagi X plus 4 adalah X min 2. Gitu. Oke, sekarang kita lihat ke nomor 2. Nomor 2 di sini ada Fx sama F plus Gx. Oh, ini waktunya tinggal 9 menit 56 detik. Nanti kalau keluar tolong masuk lagi ya. Sebentar, sambil saya cek dulu ada berapa nih partisipannya. Oh, ada 43. Jadi saya harap di sesi kedua nanti juga tetap ya. Atau malah mungkin tambah banyak gitu. Jangan berkurang. Karena nanti di akhir saya lihat lagi yang aktif sampai dengan akhir siapa saja. Oke, kita lihat dulu di sini. Oh, ini salah ini ya. Sebentar. Diketahui Fx sama dengan X kuadrat plus 2X min 3 dan F plus Gx sama dengan X kuadrat plus 5X plus 2. Tentukan Gx. Nah, sekarang kita tentuin dulu yang poin A ya. Yang A ini, kan kita tahu bahwa F plus Gx itu sama aja Fx kalian tambahin dengan Gx ya. Jadi kalau di soal-soal sebelumnya tadi kan yang ditanyain itu malah F plus G-nya. Tapi kalau di sini yang ditanyain adalah fungsi G-nya. Jadi dibalik. Konsepnya dibalik. Sebenarnya sama aja. Nah, sekarang gini. Kan kita tahu bahwa ini ya. Ini teorinya tadi di awal. Bentar. Ini teorinya tadi di awal gini. Nah, berarti kita substitusi aja langsung. F plus Gx tadi apa sih? Oh, ini F plus Gx-nya. Berarti tulis di sini. X kuadrat plus 5X plus 2. Sama dengan Fx. Fx-nya mana? Oh, Fx-nya ini. X kuadrat plus 2X min 3. Ini ya Fx-nya. Tulisannya turun. Nah, ini. Ditambah Gx. Nah, yang mau kita cari tuh yang ini nih. Si Gx-nya nih. Nah, berarti kan ini kan X kuadrat plus 2X min 3 plus Gx. Supaya jadi Gx aja di ruas kanan, berarti kan harus kita hilangkan nih. Si ini nih. Ini harus kita hilangin ya. Supaya kita dapat Gx sama dengan ya. Nah, berarti cara ngilanginnya gimana, Bu? Oh, cara ngilanginnya gini. Tetap dulu ya. Ini tetap dulu ditulis. Terus ini yang kanan juga tetap ditulis gini. Tambah Gx. Berarti kita kurangin. Kita kurangin dengan yang ini tadi, yang warna biru nih. Dikurangi dengan X kuadrat plus 2X min 3. Yang ini juga dikurangi dengan X kuadrat plus 2X min 3. Jadi kalau yang sebelah kiri dikurangin sama A, yang kanan juga harus dikurangi dengan A. Nggak boleh beda ya. Nanti kalau beda akan merubah nilainya. Itu. Kalau kayak gini kan tidak merubah nilainya. Nilainya tetap. Oke, sekarang gini. Ini kita keluarin nih dari kurung nih. Ingat pengurangan pengurangan aljabar tadi ya. Jadi kan ini X kuadrat plus 5X plus 2. Nah, ini kan kemudian seperti lagu tidur untuk gimana? Nah, ini kan minnya kan ada di luar kurung ya. Berarti minnya punya X kuadrat, punya 2X sama punya min 3 ya. Jadi di sini jadinya min X kuadrat, kemudian ini minnya kali dengan plus juga jadi min 2X. Dan yang terakhir minnya ketemu sama ini jadi
plus Plus 3. Min ketemu min jadi plus ya. Oke. Nah, yang belakang ini kan tadi udah dikurangin ya. Ini udah dikurangin nih. Ini kan sama nih dengan ini. Nah, tandanya dihubungin dengan minus. Berarti udah pasti habis ya. Nggak usah dijabarkan lagi. Udah pasti habis karena sama. Jadi sisanya tinggal GX. Nah, sekarang kita tinggal kurangin nih. Yang sama-sama. Ini X kuadrat nih. Ini saya pakai coret aja ya. X kuadrat kita kurangi dengan X kuadrat kan habis ya. Habis ya 0 ya. Terus tinggal 5X kita kurangi dengan 2X. Berapa hasilnya 5X dikurangi 2X? 3X. Betul. Terus habis itu di sini ada 2 ditambah 3. Jadi 5. ditambah 3, 5. Betul. Jadi X. Nah, dengan kata lain dari sini kita dapat hasilnya GX sama dengan 3X tambah 5. Gitu. Ya. Oke. Oh, mungkin ada pertanyaan dulu sampai sini. Oh, tadi Ibu belum tanya. Ada yang mau nanya dulu mungkin? Masih bingung? Atau belum? Belum ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada pertanyaan kita lanjut ke poin B. Di sini ditanyakan F-2 dan G-2. Nah, berarti kalau ditanyain F-2 sama G-2, kita cari dulu F-2-nya berapa sih hasilnya. Nah, ini. Nah, berarti kan kalau F-2 dapat dicari dengan mensubstitusi X sama dengan min 2 ke Fx. Tadi fungsi Fx-nya apa? Kita tulis di sini. X kuadrat plus 2X min 3. Maka di sini kita bisa cari F min 2-nya dengan cara mengganti nilai X-nya dengan min 2. Jadi kita punya min 2 kuadrat ditambah 2 kali min 2 dikurangi 3. Berapa nih hasilnya? Min 2 kalau kita kuadratin jadi berapa? 4. 4, betul. Terus habis itu 2 dikali min 2 jadi? Min 4. Terus yang terakhir min 3. 4 dikurangi 4 dikurangi 3 jadi berapa? Min 3. Min 3. Jadi F min 2-nya ketemu hasilnya min 3. Nah, sekarang kita cari yang berikutnya ada G min 2. Sama ya, G min 2 juga dapat dicari dengan mensubstitusi X sama dengan negatif 2 ke GX-nya. GX-nya apa tadi? Oh, GX-nya ini loh yang di poin A yang kita cari tadi. Ini GX-nya nih, 3X plus 5. Tulis deh di sini, 3X plus 5. Jadi kita tinggal ganti aja tuh X-nya dengan negatif 2. Jadi 3 dikali negatif 2 ditambah 5. Karena kan X-nya nih ya, yang negatif 2 ini X-nya. Jadi hasilnya 3 dikali negatif 2 berapa? Min 6. Min 6. Jangan lupa minnya, nanti salah lu. Min 6 ditambah 5. Utang 6 dibayar 5 berapa hasilnya? Berapa yuk? Min 1. 1. Nah, ketemu ya. Jadi F min 2 ketemu, G min 2 ketemu. Sekarang baru kita bisa jawab nomor C. F plus G min 2 dan F min G min 2. Oke. Nah, F plus G min 2 itu sama aja F min 2 ditambah dengan G min 2. Nah, tadi kan kita udah dapet tuh nilai F min 2-nya. F min 2-nya mana sih? Oh, ini tadi min 3. G min 2-nya berapa sih? Oh, ini tadi min 1. Tinggal ganti aja di sini. Jadi min 3 ditambah min 1. Berapa hasilnya? Negatif? 4. Ya. Utang lagi. Nah, utangnya nambah apa kurang? Ya, nambah ya jadinya utangnya ya. Oke. Terus yang nambah banyak. Nah, terus yang ini F min G min 2. Berarti tinggal masukin aja. F min 2-nya tadi berapa? Oh, F min 2-nya min 3 tadi nilainya. G min 2-nya berapa? Oh, min 1. Berarti min 3 dikurangi min 1. Jadi min 3 minus 2. Ini sama aja ditambah ya. Betul. Minus 3 ditambah 1 jadi hasilnya negatif 2. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Belum, Bu. Belum. Oke. Belum, Bu.
Nah, kita sekarang masuk ke contoh soal yang ketiga. Yang ketiga di sini ada fx, gx. Nah, ini soalnya variasi ya. Jadi, diketahui fx ada 3x plus 1 sama x kuadrat plus 1. Jadi, fx-nya didefinisikan jadi dua fungsi, x-nya juga didefinisikan jadi dua fungsi. Nah, di sini yang harus kalian lihat adalah nilai x-nya. Nah, ini kan x-nya untuk lebih besar dari 3, ini untuk x kurang dari 3, ini lebih dari 0, ini kurang dari 0 gitu ya. Oke, sekarang kita lihat pertanyaannya. F plus G4. Nah, berarti kan kalau F plus G4, oh. Kita harus cari dulu F4 sama G4-nya ya. Nah, untuk F4-nya kan karena ini kan X-nya 4 nih. Ya. X-nya 4, maka dipilih X yang bisa 4. Antara kedua ini, X lebih besar sama dengan 3 atau X kurang dari 3, 4 itu. 4 itu lebih besar atau kurang dari? Halo? 4 itu lebih besar dari 3 atau kurang dari 3, ayo. 4 itu lebih besar dari 3. Ya. Halo, bisa dengar suara Ibu ya? Halo? Macet. Halo, dengar suara Ibu ya? Halo? Oh iya, dengar ya. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Oke, nah karena di sini X-nya sama dengan 4, maka kita ambil yang X-nya lebih dari sama dengan 3. Ya, karena 4 itu lebih dari 3 nilainya ya. Jadi di sini kita pilih yang ini. Maka maka kita punya fungsinya adalah 3x plus 1. Ya. Nah, habis itu kita bisa cari deh nilai F4-nya. Berarti nilai F4-nya kita ganti nilai X-nya dengan 4. 3 dikali 4 ditambah 1. Jadi hasilnya adalah 12 tambah 1, yaitu 13. Itu. Nah, sekarang kita lihat untuk G4. Untuk G4 kan maka X. Halo, halo. Tiba-tiba keluar ini ya Zoom-nya. Sudah dengar suara Ibu? Halo? Halo. Oke. Sudah, Bu. Oke, sorry Sudah, ya. Bu. Oke, sekarang yang untuk G4. Yang ini ya. Untuk G4, recordingnya masih nyala nggak ya? Sebentar. Kita cek dulu. Oh, masih nyala. Masih, Bu. Untuk G sama dengan 4, maka X-nya sama dengan 4. Ya. Karena X-nya sama dengan 4, maka kita lihat di fungsi G. Yang kira-kira 4-nya termuat di situ yang mana? Yang lebih dari 0 atau yang kurang dari 0? Oh, 4 itu lebih dari 0, ya kan ya? Berarti kita Lebih pakai dari 0. kita ambil yang atas. Jadi GX-nya di sini sama dengan X dikurangi 4. Jadi kita punya G4-nya sama dengan 4 dikurangi 4. Ya, karena X-nya kita ganti dengan 4. Hasilnya 0. Sehingga kita punya F plus G4 adalah F4 ditambah G4. Jadi F4-nya 13, G4-nya 0. Jadi 13. Ya, hasilnya itu. Sekarang untuk yang poin B. Yang B, F kali G 0. Berarti kita cari dulu F0. F0 maka X-nya kan 0. Nah, untuk yang di F, yang memuat X-nya 0 yang lebih dari 3 atau kurang dari 3? Kalau 0 itu lebih dari 3 atau kurang dari? Kurang dari ya. 0 itu kan kurang dari 3. Maka di sini kita ambil yang ini. Kurang dari. Ya. Jadi kita pilih yang X kurang dari 3. Jadi fx-nya sama dengan x kuadrat ditambah 1. Nah, jadi di sini kita punya f0-nya sama dengan 0 kuadrat ditambah 1. Hasilnya adalah 1. Ya. Kemudian untuk G0 maka X-nya juga 0. Nah, sekarang dari dua ini nih. Dari ini sama ini. Yang ada 0, yang 0-nya ikut termuat di situ yang mana? Yang ini.
Kenapa Bu yang ini? Kok nggak yang X kurang dari 0? Karena kalau X lebih dari 0, ini kan sama aja gini ya. X lebih dari 0 atau X sama dengan 0. Karena di sini ada tanda sama dengannya. Ya, di sini kan kita butuhnya X sama dengan 0. Maka di sini kita ambil yang X-nya lebih dari sama dengan 0. Maka GX-nya sama dengan X min 4. Kita cari deh G0-nya. G0-nya berarti 0 dikurangi 4. Hasilnya negatif 4. Ya. Kemudian F kali G0 berarti F0 dikali dengan G0. F0-nya tadi 1, G0-nya tadi negatif 4. Jadi hasilnya negatif 4. Gitu. Ya, ada pertanyaan dulu sampai sini? Pusing ya yang ini ya? Enggak, Bu. Yang ini agak pusing nih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut dulu ke daerah asal fungsi hasil operasi aljabar dua fungsi atau lebih. Nah, ini yang terakhir nih di pertemuan hari ini. Kita bahas. Yang pertama, diketahui F dan G merupakan fungsi dengan DF. Ya, masih ingat ya kemarin simbol untuk domain atau daerah asal fungsi F. Berarti kita bisa notasikan dengan DF. Ya. Kemudian, kalau DG berarti domain atau daerah asal fungsi G. Daerah asal operasi aljabar dua fungsi sebagai berikut. Yang pertama, ketika kalian punya operasi fungsinya adalah F plus GX, berarti untuk mencari domain dari kedua dari operasi aljabar itu berarti tinggal DF irisan ya. Ini tanda kalau ingat ya kalau di himpunan itu pelajaran materi kelas 7 SMP, kalau tandanya seperti ini berarti irisan. Ya, karena di sini kita pakainya seperti ini semua ya, tandanya ya, irisan. Jadi artinya yang sama antara domain F sama domain G itu adalah domain dari F plus GX-nya. Kemudian yang untuk yang F min GX juga sama ya. Jadi DF irisan DG. F kali GX juga sama. Dan kalau yang keempat, F per GX atau F dibagi GX itu nanti ada bedanya di sini. Jadi dia ada irisan GX tidak boleh sama dengan 0. Karena lagi-lagi kita ingat, kalau pembagian, kalau bentuk pecahan atau pembagian, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Ya. Oke, sekarang kita lihat dulu di contoh ya, mungkin karena kalau lihat itu masih abstrak banget ya. Sekarang kita lihat di contoh, di sini ada fx sama dengan 5x kuadrat, gx sama dengan akar dari x min 4, dan hx sama dengan 1 per x plus 3. Tentukan daerah asal dari fungsi-fungsi fx, gx, dan hx. Nah, sebelum kita ke soal ABC, kita tentuin dulu nih, domainnya dari fx, gx, sama hx. Ya, kita tentuin dulu. Berarti df-nya, saya tulis di sini. Kalau fungsinya 5x kuadrat, berarti mau dimasukin angka berapapun, pasti hasilnya ada. Ya. Dengan kata lain, DF atau domain untuk fungsi F-nya itu bisa semua bilangan, semua nilai ya. Jadi kita bisa tulis gini, X sedemikian sehingga X elemen bilangan real. Itu untuk domain F-nya. Kemudian untuk domain G-nya, karena di sini bentuknya akar, nah kalian pernah belajar ya tentang akar. Akar negatif ada nggak? Akar negatif 2 ada nggak nilainya? Nggak ada ya. Jadi kalau akar ini paling kecil adalah akar 0. Kalau mau akar negatif 5 atau akar negatif 2, ini nanti hasilnya adalah bilangan imajiner. Ya. Jadi dia nggak ada, ibaratnya nggak ada hasilnya gitu ya. Ini nggak boleh. Jadi kalau bentuk akar seperti ini yang ada di dalam akarnya ini, yang si X min 4-nya ini, ya. Jadi si X min 4-nya ini harus lebih besar sama dengan 0. Nggak boleh kurang dari 0. Gitu. Itu syarat dari fungsi akar. Jadi untuk GX ini domainnya adalah X sedemikian sehingga X min 4 lebih besar sama dengan 0. X elemen bilangan real. Atau di sini boleh kita nulisnya gini. Kan kalau gini ya.
Kalau X min 4 lebih besar sama dengan 0, berarti X-nya lebih dari sama dengan 4 ya. Ruas kiri ditambah 4, ruas kanan ditambah 4. Ya. Jadi nulisnya di sini bisa dengan X sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan 4. X elemen bilangan real. Dan yang terakhir ada DH 1 per X plus 3. Nah, kita lihat lagi fungsi rasional. Fungsi rasional tadi nggak boleh apa? Penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Ya, jadi di sini X sedemikian sehingga si penyebutnya kan di sini X plus 3 ya. Jadi X plus 3 tidak boleh sama dengan 0. X elemen bilangan real. Jadi kita punya, kan kalau kita nulisnya gini ya. X plus 3 tidak boleh sama dengan 0. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan negatif 3. Jadi di sini kita boleh nulisnya gini. X tidak boleh sama dengan negatif 3. X elemen bilangan real. Ya. Oke, sebenarnya ada di sebelah kanan sini sih jawabannya ya. Cuma nanti harus geser-geser soalnya. Jadi saya jawab di bawahnya aja. Nah, sekarang kita mulai jawab yang poin A. Yang A dulu. Tadi soalnya F plus GX. Nah, sekarang kita lihat dulu. Domain untuk penjumlahan F plus GX. Jadi, domainnya adalah DF irisan GG. Ya. Jadi, untuk yang pertama, F plus G. Ini nggak usah ditambahin, nggak apa-apa ininya. Fungsinya nggak usah kita tambahkan, nggak apa-apa. Yang penting kan tadi kita udah cari tuh. DF-nya berapa, DG-nya berapa, DH-nya berapa gitu ya. Berarti kan ini kita cari domainnya, berarti DF ditambah DG, artinya DF irisan DG. Nah, sekarang kita cek dulu DF-nya mana sih? DF-nya ini. X sedemikian sehingga X elemen bilangan real. Ini irisan sama ini tadi ya. X DG-nya. DG-nya X sedemikian sehingga X lebih dari 4. X elemen X elemen real. Nah, kan gini. Kalau X elemen real kan artinya semua bilangan real ya. Jadi mau X-nya lebih dari 4, mau X-nya kurang dari 4, semuanya pokoknya. Nih kalau yang depan ini ya. Nah, kalau di sini ini X-nya harus lebih dari 4 nih. Berarti irisan antara semua ya, semua dan sini X-nya harus lebih dari 4. Berarti kan irisannya jadinya ini. Karena ini lingkupnya lebih kecil daripada si X elemen bilangan real ya. Gitu ya. Jadi kan ibaratnya gini ya, ini kalau saya jabarkan ya, mungkin agak-agak abstrak ya kalau kayak gini. X elemen bilangan real kan berarti misalnya mulai dari bilangan negatif. Misalnya mulai dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian kalau yang ini kita iris dengan X lebih dari sama dengan 4. Berarti kalau X lebih dari sama dengan 4 kan mulainya dari sini. 4, 5, 6, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang ini yang kiri diiris sama yang kanan. Yang sama yang mana sih? Oh, mulainya dari sini. Ini ke kanan. Ini. Karena ini mulai gini ya. Nah, yang ini nggak sama dong yang depan ini. Yang depan ini kan nggak sama. Bukan nggak dimiliki dua-duanya. Cuman dimiliki sama DF doang. Nah, jadi di sini irisannya adalah X sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan 4. X elemen bilangan real. Nah, terus yang F kali G juga sama ya. Oh, di sini F kali G. F kali G sama ya, F kali G ya yang B. Yang B, F dikali G. X. Ini. Berarti DF dikali dengan DG sama dengan DF irisan DG. DF irisan DG. Oke, sebentar. Ibu cek dulu. Sebentar. Tunggu.
Ini soalnya bener ya, F kali G. Oh ya, sama ya. F kali G berarti sama ya dengan yang atas ya maksudnya ya. Karena DF irisan GG, berarti hasilnya sama. Hasilnya sama dengan yang F plus G. Ya. X sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan 4 dan X elemen bilangan real. Nah, sekarang kita coba nih yang terakhir nih, yang si F per GX. Masih ada 5 menit, cukup ya. Habis ini masih ada pelajaran? Masih? Masih. Zoom meeting juga nggak? Masih, Bu. Dulu 30 menit. Zoom meeting juga nggak biasanya? Tugas. Oh, tugas. Nggak biasa ya. Oh, gitu. Paling tugas. Oke. Ya, berarti sekarang gini ya. F per GX berarti D, F per G. Nah, ini kan jadinya, kita lihat tadi ya definisinya. DF per G adalah DF irisan GG irisan dari X sedemikian sehingga GX-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita lihat sini. Tulis dulu deh. DF irisan DG. DF sama G doang ya, hanya nggak ada. Oh ya. DF irisan DG irisan dengan ini. GX tidak boleh sama dengan 0. Nah, kan kalau tadi DF irisan DG itu kan kita udah dapat di poin A sama B ya. Jawabannya apa sih? Oh, jawabannya ini tadi ya. Ini jawabannya nih. DF irisan DG. Ya kan? Tulis aja dulu di sini. DF irisan DG kan X sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan 4. X elemen bilangan real. Itu kan ya nulisnya. Terus ini akan diiris dengan X sedemikian sehingga GX tidak boleh sama dengan 0. GX-nya mana sih tadi? Oh, GX-nya kita lihat dulu. Fungsi GX-nya apa tadi? Nih, fungsi GX-nya adalah akar X min 4. Nah, kita tulis di sini ya. Jadi ini irisan dari X sedemikian sehingga GX-nya ini tadi ya. Akar X min 4 tidak boleh sama dengan 0. Nah, berarti akarnya tidak boleh sama dengan 0. Artinya yang di dalam kurungnya, di dalam akarnya ini juga nggak boleh 0 ya hasilnya ya. Karena kan akar 0 sama dengan 0. Nah, sementara ini nilainya nggak boleh 0. Nah, yang depan tetap dulu. Ini. Yang ini tetap. Irisan dengan, nah ini. Saya tulis di sini ya, coret-coretannya ya. Akar X min 4 kan tidak boleh sama dengan 0. Otomatis X min 4 tidak boleh sama dengan 0. Berarti X tidak boleh sama dengan 4. Ya. Jadi di sini bisa kalian tulis X tidak boleh sama dengan 4. Nah gini, irisannya apa nih? Ini X-nya lebih dari sama dengan 4. Yang ini X-nya nggak boleh sama dengan 4. Berarti kita tinggal hapus aja nih sama dengannya nih. Nah, ya kan? Karena ini kan ada tidak boleh sama dengan 4. Jadi irisannya adalah X sedemikian sehingga X lebih dari 4 dan X anggota bilangan real. Karena di sini X-nya tidak boleh sama dengan 4, maka di sini nggak boleh juga ada sama dengannya. Jadi cuman lebih dari 4. Gitu. Ya. Kalau yang di handout yang Ibu kasih itu kan di situ saya operasiin ya, jadi fx plus gx-nya hasilnya berapa, fx kali gx-nya hasilnya berapa gitu ya. Tapi kalau misalnya cuman ditanyain tentukan daerah asalnya, boleh seperti ini saja, tidak usah dioperasikan fungsinya gitu. Besok pertemuan berikutnya kita masih ada fungsi komposisi sama fungsi inverse. Jadi semester ini kan cuma 2 bab ya. Cuma fungsi sama trigonometri. Nah, nanti belajar trigonometri ya. Oke, ada tugas ya dari Ibu. Sudah ada di GC, sudah Ibu posting. Nah, sebelum ditutup, seperti biasa, kita foto bersama dulu. Mohon untuk menyalakan kameranya masing-masing. See you. Once forever. Oke, sebentar. Yuk, dinyalain dulu nih. Banyak yang belum nyala. Banyak yang menggunakan foto tidak bergerak. Foto tidak bergerak. Ada 2 halaman ya, ini banyak nih.
Oke, halaman pertama dulu. Saya print screen. Oh, nggak ada gambarnya. Sebentar. Tunggu sebentar. 1, 2, 3. Halaman 2-nya. 1, 2, 3. Kalau Zoom meeting seneng nggak? Atau nggak seneng? Tenang. Seneng ya? Tenang, Bisa Bu. bisa lihat teman-temannya ya. Udah lama nih, Tenang, siapa Bu. tahu ada yang makin cantik gitu, Iya, Bu. makin ganteng ya. Gitu ya. Jadi saya harap untuk pertemuan-pertemuan berikutnya bisa banyak yang join, makin banyak. Oke, tugasnya habis ini adalah mengisi presensi. Presensi sudah saya posting, materi sudah saya posting, tugas juga sudah saya posting. Tugasnya ada 12 soal ya. Karena minggu lalu nggak ada tugas, jadi minggu ini tugasnya dirapel gitu. Dan ada yang esainya ya, jadi harus diupload soal harus diupload caranya ya. Udah ada ya? Udah bisa dilihat di Google Classroom? Iya, Bu. Udah ya. Oke, kalau gitu terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga semuanya selalu sehat dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Selamat siang semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas.